Oke, untuk mungkin saya akan memulai sedikit dari summary untuk 2020 ya. Apa yang kita lihat, nah 2020 sendiri kan memang satu tahun yang cukup challenging ya, cukup tough untuk capital market sendiri karena memang secara volatilitas itu cukup berat ya kita bilang, karena memang kalau kita lihat dari grafik ini sendiri, ini merupakan grafik rekap untuk pergerakan indeks untuk Indonesia dan juga beberapa negara tetangga ya. Nah, kalau kita lihat kan memang ada volatilitas yang cukup signifikan lah. Memang ini terkait dengan tahun 2020 kan memang kita bisa bilang itu tahun yang kita mengalami krisis ya. Meskipun memang krisis tahun 2020 ini sedikit berbeda kalau kita compare ke tahun-tahun sebelumnya seperti di 2008, 2011 yang dimana itu kan memang krisis global itu kan memang lebih dikarenakan dari sistem keuangan. Tapi memang kalau kita lihat di 2020 sendiri kan ini memang dimulainya atau pemicunya itu kan memang dari sisi healthcare ya, di mana itu ada pandemi COVID-19 yang bahkan sampai sekarang sendiri juga itu masih berlanjut gitu. Nah, kalau kita lihat sekilas dari chart ini, kita hampir semua indeks pasar saham baik Indonesia maupun global, kemudian emerging market itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dari awal tahun itu. Semenjak awal dimulai atau ditemukan kasus-kasus COVID-19 yang pertama-tama itu ada penurunan sangat signifikan hingga pertengahan Maret dan April ya. Kita lihat bahkan indeks sendiri, mostly indeks baik global atau domestik itu bisa terkoreksi hingga minus 50%, minus 60%. Nah, cuma kita lihat kalau dari chart ini sendiri memang ketika sudah menyentuh di bottomnya di pertengahan Maret, itu sampai akhir tahun 2020 itu ada terjadi recovery yang kita rasa sangat baik ya. Bahkan kalau kita ingat untuk indeks harga saham IHSG sendiri itu di akhir tahun itu hanya minus 5% di compare ke tahun 2019. Nah, apa yang jadi pemicu ya kita lihat memang ketika awal-awal dari pandemi COVID-19 ini kan memang banyak sekali negara-negara yang memutuskan untuk melakukan lockdown ya. Yang paling pertama adalah China. Itu kan memang sudah melakukan lockdown di awal-awal tahun 2020. Sehingga dengan adanya lockdown ini aktivitas ekonomi kan banyak yang terhambat ya. Akhirnya secara global sendiri mengalami ekonomi contraction ya, dimana kita bisa lihat dari sisi mungkin data-data seperti manufacturing PMI itu turun sangat signifikan di bawah level 50, which is biasanya itu kontraksi. Kemudian juga dari data-data GDP juga mengalami pertumbuhan negatif. Nah, tapi untungnya juga kita lihat di tahun 2020 itu pemerintah-pemerintah di global, baik itu pemerintahan, kemudian juga dari bank sentral itu juga bergerak cukup cepat ya untuk mencari bagaimana sih solusi untuk menahan kontraksi ekonomi ini, bagaimana mencari cara-cara untuk akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lagi gitu. Nah, karena dari itu kita lihat banyak sekali massive fiscal dan monetary policy yang dilakukan dari sisi pemerintahan ya. Nah, salah satunya kalau dari sisi fiskal ya itu banyak sekali stimulus yang akhirnya digelontorkan, contohnya di US market. Kemudian di Indonesia kan juga banyak sekali paket-paket stimulus fiskal yang digelontorkan oleh pemerintah untuk akhirnya ditargetkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lah, ada recovery gitu. Kemudian juga dari sisi central bank, banyak sekali central bank yang akhirnya melakukan penurunan suku bunga agar bisa mendorong ekonomi itu untuk berjalan lebih cepat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa setelah mencapai bottomnya di pertengahan Maret April itu akhirnya indeks-indeks global baik di emerging market, di developed market, even di Indonesia itu bisa naik cukup signifikan. Nah, tidak terlepas juga dengan handling COVID sendiri ya. Kan memang di beberapa negara di luar itu penanganan untuk COVID sendiri itu sangat baik. Kemudian juga ada development yang sangat positif dari vaksin COVID-19 yang akhirnya kita lihat ada euforia yang cukup
baik untuk menopang global equity index. Nah, kalau untuk kita moving forward ke 2021 ya, kita rasa tema utama untuk 2021 ini kita melihatnya itu adalah recovery Fed ya. Jadi kita rasa 2020 kan memang sudah sangat tough gitu. Even kita lihat kalau dari sisi GDP itu terkontraksi cukup signifikan. Nah ini akhirnya kalau kita masuk ke 2021 kita lihat ini adalah fase perbaikan atau recovery. Nah di mana untuk target indeks IHSG sendiri kita target untuk tahun ini dengan base case ya. Jadi ini case yang paling normal lah. Itu kita rasa bisa mencapai 6.800 di akhir tahun 2021. Ini kalau di compare ke penutupan 2020 itu masih ada upside 13,3%. Itu kita mengasumsikan EPS growth itu di 28,6% year on year. Setelah di tahun 2020 itu EPS growth untuk total emiten di IHSG sendiri itu minus sekitar 25,8%. Nah, kita lihat sih ini sangat masuk akal ya, karena kita ada beberapa skenario atau beberapa faktor-faktor yang kita rasa akan menjadi faktor pendorong untuk JCI itu sendiri. Pertama, tahun 2021 ini adalah early phase of economy and earnings recovery. Ya kita sih merasa mungkin belum akan kembali ke tahun 2019 ya, karena kita rasa memang tidak akan semulus yang di awal-awal orang perkirakan akan V-shape recovery, tapi kita merasa akan ada recovery tapi tidak akan langsung kencang ya, sehingga kita rasa mungkin baru akan balik ke tahun 2019 itu, ke level 2019 itu di tahun 2022. Tapi at least kita sudah melihat ada perbaikan lah di tahun ini. Nah ini adalah salah satu yang akan menjadi support bagi pergerakan indeks. Kemudian dari sisi weakening USD dan low interest rate. Nah weakening USD ini kenapa? Ya ini pertama disebabkan oleh stimulus yang digelontorkan oleh global, salah satunya itu dari US ya. US kemarin juga kan setelah inauguration untuknya Joe Biden, dia memang sudah mengungkapkan dia akan melakukan stimulus lagi ya yang cukup besar ya, di sekitar 1,9 triliun USD. Nah kita rasa ini akan menjadi salah satu faktor yang bisa menjadi kenapa USD kita masih memperkirakan akan cenderung berada di level yang lemah lah, dan ini akan menguntungkan untuk emerging market karena memang secara historical ya kita lihat emerging market itu akan diuntungkan dengan pelemahan USD atau US dollar, kemudian juga low interest rate. Nah kita kan melihat bahwa tahun lalu itu banyak sekali central bank yang menurunkan suku bunga ya, dari The Fed di US, kemudian banyak sekali negara-negara emerging market yang central banknya juga menurunkan, termasuk juga di Indonesia di mana BI rate kan sekarang stand di sekitar 3,75%. Indonesia ini cukup rendah. Nah di masa-masa interest rate yang rendah ini ya ini akan menguntungkan untuk riskier aset karena orang akan cenderung untuk mencari aset-aset yang memiliki imbal hasil yang lebih tinggi gitu. Karena kan kalau sekarang kita mungkin taruh di deposito bank, di money market itu kan paling kita akan cuma mendapatkan sekitar mungkin paling bagus juga 3% gitu. Itu juga mungkin masih gross kali ya. Nah makanya dengan adanya low interest rate environment ini akan bagus untuk riskier aset seperti equity. Nah terus kan pertanyaannya itu adalah low interest rate environment ini akan sampai kapan nih? Nah ini kalau kita lihat dari The Fed sendiri kan mereka sudah ada statement dari Chairman Fed sendiri, Jerome Powell, bahwa mereka masih akan mempertahankan suku bunga Fed itu di level yang rendah sampai mereka mungkin melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi ini udah mulai berangsur baik ya. Kemudian juga mereka memperkirakan dari sisi inflation. Nah ini juga akan kelihatannya masih akan cenderung lama nih, kita belum akan melihat The Fed itu menaikkan suku bunga itu dalam waktu yang dekat.
Nah, kemudian yang ketiga ini juga rising global commodity prices. Nah, mungkin kalau untuk investor atau nasabah yang mengikuti juga kan memang ketika di second half 2020 kemarin itu ekonomi mulai di reopen, kemudian juga ekonomi berangsur-angsur lebih baik. Nah, kita juga melihat nih global commodity prices, baik itu apakah nikel, kemudian coal, kemudian juga CPO, itu memang prices atau harga komoditasnya itu sendiri memang cenderung membaik, dan ini akan memberikan sentimen atau dampak positif lah untuk negara-negara yang memang sangat bergantung terhadap commodity price ya, salah satunya di Indonesia, karena kan Indonesia ini boleh dibilang salah satu eksporter untuk beberapa komoditas ya, seperti coal, kemudian CPO, dan terakhir juga kita kan memang punya resource yang cukup banyak di nikel. Kemudian yang nomor keempat adalah Omnibus Law as key reform catalyst. Nah, di Indonesia ini menarik ini, karena tahun ini kan tahun lalu itu memang mungkin yang sudah mengikuti juga tahu bahwa Indonesia itu udah pas yang namanya Omnibus Law ya. Omnibus Law ini akan banyak sekali peraturan-peraturan bertujuan untuk mempermudah lah, salah satunya untuk bisnis di Indonesia, kemudian juga dari sisi perizinan dan lain-lain, yang ini ditargetkan agar nantinya bisa untuk menarik foreign direct investment atau penanaman modal asing ke Indonesia. Nah, kita lihat sih ini sangat baik ya untuk pertumbuhan Indonesia ke depan. Nah, meskipun begitu kita melihat masih ada resiko ya. Resikonya pertama COVID-19 resurgence nih. Karena kan Indonesia termasuk mungkin yang cukup laggers ya dalam hal COVID-19 sendiri. Karena kasus-kasus COVID-19 di Indonesia itu masih mencatatkan kenaikan. Ini menjadi salah satu faktor yang kita rasa sangat penting untuk di-observe nih ke depannya untuk beberapa saat ke depan. Karena apabila naik terus ya, jangan-jangan nanti pemerintah akan melakukan lockdown yang lebih ketat atau PSBB yang lebih ketat. Nah, ini kan akhirnya akan berdampak lagi ke ekonomi, aktivitas ekonomi kita, dan berpengaruh pada EPS growth tahun 2021. Dan juga yang penting juga adalah untuk vaksin distribution. Nah, kan untuk proses vaksinasi COVID-19 sendiri ini kan sudah mulai dilakukan ya. Di tanggal 13 atau 14 kemarin udah Presiden kita Pak Jokowi sudah dilakukan vaksinasi, kemudian ini kan udah dilanjutkan. Nah, ini seberapa lancarnya untuk distribusi dan vaksinasi massal ini akan juga sangat menentukan ke depannya ini kita akan melihat pertumbuhan ekonomi kita itu akan di berapa persen. Nah, untuk base case kita sendiri kita kan di 6.800, tapi mempertimbangkan beberapa hal kita juga bikin range ya. Apabila misalnya perbaikan ekonomi ini jauh lebih cepat daripada yang kita perkirakan, profit handling ini kita perkirakan bisa lebih cepat, yaitu kita base untuk worst case kita sendiri itu target CPI kita itu di 7.200. Tapi ya resikonya apabila ini lebih lama dari yang kita perkirakan, ya kita juga ada bear case gitu. Ya mungkin DCI akan cenderung berada di level 5.700. Tapi untuk saat ini sih kita masih tetap optimis ya. Kita rasa ya meskipun tergolong yang kita masih awal, tapi pemerintah sendiri juga sudah banyak melakukan action-action yang kita rasa akan bisa untuk memboost pertumbuhan ekonomi, recovery, dan juga EPS growth. Untuk liquidity ya, nah, tahun lalu sendiri memang kita lihat almost semua central bank itu melakukan stimulus yang besar-besaran ya untuk mendorong agar ekonomi bisa recover lebih cepat lah. Makanya kalau kita lihat dari global money supply sendiri itu di tahun 2020 itu meningkat sangat signifikan. Nah, kemudian dari ini untuk harga komoditas sendiri juga mostly harga komoditas itu meningkat ya untuk beberapa bulan terakhir, terdorong dengan ekonomi reopening ya, baik di global maupun di emerging market juga. Nah, kemudian kita masuk, nah ini yang saya bicarakan tadi bahwa 2020 kita mengalami krisis, nah tapi di 2021 ini sudah masuk ke fase recovery. Nah, kalau kita lihat di grafik sebelah kiri sendiri,
itu kita memperkirakan kan memang kalau kita lihat di kuartal kedua, kuartal ketiga sendiri itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri masih terkontraksi lumayan dalam ya. Even saya rasa di kuartal keempat juga masih akan mengalami kontraksi lah, karena memang di kuartal keempat 2020 sendiri kita masih mengalami yang namanya PSBB ketat menjelang long holiday ya, 2 minggu terakhir ketika liburan Natal dan liburan akhir tahun, sehingga kita masih memperkirakan secara full year itu masih akan minus secara pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi kita memperkirakan 2021 itu akan berada di zona positif. Meskipun untuk saat sekarang kita cenderung lebih konservatif ya, karena kita melihat bahwa memang uncertainty itu masih ada dari sisi baik itu COVID cases, resurgence di Indonesia, COVID handling, kemudian juga dari sisi vaksinasi yang kita baru mulai gitu. Sehingga kita memperkirakan untuk secara base case sendiri GDP growth itu akan berada di level 3,5%. Tapi ya tentunya ini akan bisa ada upside apabila banyak ini ya, untuk beberapa apakah nanti pemerintah akan terus melakukan stimulus, apakah nanti COVID cases kita bisa di-handle dengan baik ya, itu masih akan ada upside-nya. Nah ini kita masuk ke fiscal policy ya. Nah kita lihat di Indonesia sendiri masih akan melakukan expansionary fiscal policy di 2021 ini. Nah sebelumnya kan memang di tahun lalu itu defisit dinaikkan hingga untuk fiskal defisit dinaikkan hingga 6,3%. Nah di 2021 ini juga sendiri pemerintah juga masih mengasumsikan fiskal defisit yang cukup besar ya, 5,7%. Ya tujuannya adalah untuk agar recovery di sisi pertumbuhan ekonomi itu di Indonesia itu lebih cepat gitu. Nah, kalau kita lihat dari government spending budget ya, hampir semua budget itu masih cukup tinggi. Ya, memang ada beberapa counter yang memang mengalami penurunan, tapi beberapa juga dinaikkan cukup tinggi. Salah satunya infrastruktur. Nah, kenapa infrastruktur? Karena kita rasa memang pemerintah melihat nih, karena kan pas tahun 2020 sendiri ketika ada pandemi itu kan memang terjadi banyak PHK juga ya untuk di Indonesia, sehingga employment rate kita juga naik ya. Nah untuk mendukung agar di tahun 2021 ini dari sisi employment itu bisa meningkat, itu salah satunya adalah melalui dari infrastruktur, karena infrastruktur ini termasuk salah satu sektor yang memang sangat bisa menyerap banyak pekerja lah. Dan infrastruktur ini juga menjadi salah satu sektor yang akan memiliki multiplier effect ke pertumbuhan ekonomi gitu ke depannya. Nah, sehingga infrastruktur ini juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah, meskipun kalau kita baca beberapa news terakhir memang kelihatannya itu government masih cenderung fleksibel ya untuk APBN atau budget tahun ini ya, apabila nantinya diperlukan. Itu kelihatannya ada beberapa kantor yang memang masih bisa di reallocate untuk ke kantor-kantor yang mungkin cenderung lebih cepat untuk menopang atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yang mungkin dari sisi consumption seperti BLT yang tahun ini kan masih dilanjutkan ya, BLT atau bantuan langsung tunai yang tahun lalu mulai diberikan untuk mid to lower income resident. Nah kalau kita lihat juga sebenarnya dari chart ini sendiri kita melihat bahwa tahun lalu itu memang dari sisi loan growth itu memang turun sekali ya, karena memang dari sisi ekonomi sendiri, aktivitas ekonomi kan banyak yang terstop ya, dari bisnis-bisnis juga karena ada COVID-19 pandemi ini akhirnya memutuskan untuk nanti dulu deh apabila mau melakukan ekspansi bisnis, sehingga dari loan growth sendiri itu kan turun cukup signifikan. Padahal kalau kita lihat dari deposit growth, sebenarnya liquidity itu sangat ample sih tahun lalu di 2020. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari ini ya,
kita rasa kalau untuk tahun 2021 ini dari sisi ekonominya bisa berjalan dengan baik, kemudian juga nantinya COVID-19 dan vaksin ini sudah dilakukan dan orang-orang mulai bisa beraktivitas kembali, ya ini akan ada pent up demand sih. Jadi artinya kan kalau tahun lalu banyak sekali stay at home itu kan memang orang-orang tidak bisa melakukan belanja juga kan, nggak bisa konsum juga kan. Nah sehingga likuiditas ini sebenarnya masih sangat banyak gitu. Nah kalau di tahun ini sudah mulai bisa lebih beraktivitas, ya kita rasa akan secara konsumsi ini akan lebih baik di tahun 2021. Nah kalau kita lihat data ini sendiri juga di domestik sendiri sebenarnya beberapa sektor sudah menunjukkan recovery di second half ya. Nah ini adalah asumsi untuk average dari earnings recovery di 2021 kita. Nah basically semua sektor kita perkirakan pasti akan lebih baik ya untuk tahun 2021 ini, meskipun memang nantinya itu untuk pertumbuhan yang lebih signifikan itu tentunya akan di sektor-sektor yang lebih cyclical. Nah, seperti mungkin kita lihat dari sisi banking akan bagus, kemudian juga mungkin beberapa seperti construction yang tahun lalu banyak ke-delay, kemudian retail juga yang orang-orang tidak belanja di tahun lalu itu akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Meskipun mungkin beberapa sektor seperti komoditas itu juga masih akan baik ya tahun ini karena didorong dari harga komoditas yang memang masih sangat tinggi sekarang. Nah kemudian ini juga salah satu faktor yang kita rasa cukup menarik ya, yaitu dari USD weakness dan low rates yang tadi saya sempat sedikit menceritakan juga. Nah kita lihat bahwa dari chart ini kelihatan bahwa sebenarnya emerging market seperti Indonesia itu akan cenderung bisa outperform ketika USD itu melemah. Nah, USD itu ya kita rasa akan cenderung masih lemah ya untuk tahun ini. Salah satu faktornya adalah USD itu kan sebenarnya safe haven ya. Ya basically kalau safe haven itu orang-orang kan akan lebih mau untuk memegang USD itu ketika dari sisi ekonomi, dari sisi marketnya itu volatile. Nah, tapi ketika kalau kita berbicara tentang tahun ini adalah tahun recovery, ekonomi akan cenderung membaik, ya ini akan men-trigger orang itu sebenarnya untuk tidak memegang USD gitu, US dollar gitu. Ya lebih baik mencari alternatif aset kelas lain yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih baik, salah satunya equity. Nah itu salah satu faktor yang kita rasa bisa tetap membuat USD itu cenderung melemah di tahun ini. Kemudian yang kedua yaitu stimulus. Stimulus kan memang stimulus terutama dari US sendiri itu masih sangat besar ya. Even yang kemarin 1,9 triliun USD itu juga masih belum digelontorkan oleh pemerintah US. Nah dengan semakin banyaknya pemberian stimulus atau USD yang beredar, yaitu nantinya akan weaken untuk USD juga. Ini sesuai juga dengan speech yang kemarin Janet Yellen ya, jadi Treasury Secretary dari pemerintahan Joe Biden ya, basically dia juga mengatakan bahwa stimulus mereka akan tetap melakukan ya, dan juga dari sisi rate itu menaikkan interest rate. Nah, semua hari ini termasuk juga dengan terpilihnya pemerintahan Joe Biden juga ya, kemudian Democratic sweep di US juga ini menjadi tailwind untuk Indonesia sendiri. Kalau kita lihat dari chart ini sendiri, kan memang di awal tahun 2020 sampai dengan Oktober itu kelihatan foreign itu masih tidak mau masuk ke equity market Indonesia ya. Nah, tapi beberapa faktor tersebut akhirnya memberikan tailwind ke Indonesia, dan kita lihat secara data di November 2020 sudah ada foreign inflow yang cukup signifikan. Even di Januari 2021 juga itu arus masuknya itu juga jauh lebih kencang sih. Nah, kemudian faktor terakhir yang kita rasa penting ya dari sisi vaksin COVID-19 sendiri sih. Nah, ini kan banyak sekali jenis-jenis vaksin yang dikembangkan ya untuk COVID-19 sendiri. Dan
banyak negara yang memang sudah mulai untuk melakukan vaksinasi massal. Nah, termasuk juga Indonesia yang sudah mulai dilakukan vaksinasi juga di pertengahan bulan Januari kemarin. Nah, ini adalah timeline untuk vaksin di Indonesia ya. Yang pertama kita dapat dari Sinovac. Nah, Sinovac ini kan memang ditargetkan dulu untuk frontliner di Indonesia dulu, beberapa pejabat, kemudian juga dari petugas medis dan juga public services lah. Nantinya kita secara pelan-pelan itu kita di Indonesia akan didatangkan juga vaksin dari beberapa produser lain yang nantinya kita rasa secara publik vaksin massal itu baru akan dilakukan di second quarter sampai akhir tahun 2021 ataupun 2022 quarter pertama. Nah, kemudian yang terakhir dari Indonesia sendiri juga yang kita rasa cukup menarik adalah Omnibus Law ya. Omnibus Law ini kan memang tujuannya untuk FDI ya, untuk menarik FDI masuk ke Indonesia. Nah, salah satu ini adalah beberapa yang dibahas ya, simplification untuk melakukan bisnis sendiri di Indonesia, kemudian permudahan perizinan, kemudian juga dari sisi ketenagakerjaan ya. Ini kita rasakan memang masih akan menunggu ya, apakah peraturan pemerintah nantinya kan masih akan menunggu peraturan pemerintah untuk Omnibus Law, tapi ya kita rasa secara long term ini akan menjadi satu structural reform yang baik untuk Indonesia sendiri. Dan kita harapkan ya dengan adanya Omnibus Law ini nantinya bisa menarik FDI untuk masuk ke Indonesia. Nah, mungkin kalau untuk para investor dan nasabah yang mengikuti juga sebenarnya kan di beberapa bulan terakhir juga kita banyak mendengar ya bahwa banyak sekali nih rencana-rencana penanaman modal asing di Indonesia, terutama untuk yang electric vehicle atau kendaraan listrik. Kemudian ada juga holding battery sendiri. Kemudian juga ada beberapa isu juga yang terkait dengan pembentukan sovereign wealth fund yang kita rasa akan baik untuk pertumbuhan Indonesia ke depan. Nah, untuk menyimpulkan sendiri, kita sendiri di Sinarmas Asset Management, kita masih optimis terutama untuk equity market Indonesia di 2020. Ya, banyak sekali lah ya tadi faktor-faktor yang kita sudah bahas dari sisi EPS recovery, economic recovery, kemudian juga pemerintah sangat proaktif dengan kebijakan fiskal dan juga monetary policy dari Central Bank atau Bank Indonesia, ya kita rasa semua ini akan sangat baiklah untuk equity market di Indonesia tahun ini. Nah, cuma memang risiko-risiko seperti COVID-19 dan lain-lain ya kita masih akan perlu untuk observe lebih lanjut. Ya mungkin itu dari sisi makro outlook untuk hari ini. Oh ya, ini mungkin sektor juga ya, mungkin untuk sedikit penjelasan juga ya, basically untuk tahun ini kita lebih suka di sektor-sektor yang cyclical dibandingkan sektor yang defensif ya. Karena kan memang ketika ekonomi itu mulai recover, mulai membaik, ya sektor-sektor cyclical itu adalah sektor yang paling utama akan diuntungkan gitu. Sehingga kita sukanya di beberapa sektor seperti banking, kemudian untuk yang cyclical kita suka di property construction, semen juga menarik, dan mungkin untuk commodity play juga kita suka untuk sektor, dan untuk defensif kita suka di telekomunikasi. Mungkin saya lanjut sedikit untuk salah satu reksadana dari Sinarmas Asset Management. Nah, kalau hari ini saya akan membawakan untuk SIMA saham tumbuh ya. Ya basically kalau untuk reksadana saham sendiri kan kita membagi ada 3 lah. Sesuai dengan profil resiko, yang ada yang konservatif, ada yang moderat, dan juga agresif. Nah, kalau di Sinarmas Asset Management sendiri di yang tipe yang konservatif ya, kita punya 2 sih sebenarnya untuk SIMA saham bertumbuh dan SIMA saham maksimal. Nah, kenapa konservatif ya? Karena kedua reksadana ini adalah reksadana yang strategi pengelolaannya itu mimicking ke indeks.
Nah, kalau untuk SIMA saham bertumbuh itu mimicking ke indeks LQ45, sedangkan untuk SIMA saham maksima itu mimicking ke IDX 30. Nah, konservatif karena ya basically pemilihan saham tentunya sudah adalah saham-saham yang secara fundamental baik, kemudian secara risiko juga lebih moderat lah, karena memang ini kan konstituen-konstituen yang kita masukkan ke portofolio itu adalah indeks LQ45 maupun IDX 30. Nah, ini sedikit penjelasan ya, basically saham bertumbuh itu dikelola secara pasif, cenderung pasif dengan strategi mimicking terhadap indeks LQ45, sehingga dari sisi resiko itu juga konservatif dan lebih terukur. Nah, ini konstituen-konstituen LQ45 yang ada di portofolio ini mostly adalah perusahaan-perusahaan yang blue chip dan juga memiliki resiko yang lebih terukur. Nah, keunggulan dari investasi di SIMA saham bertumbuh sendiri ini biasanya pergerakan untuk SIMA saham bertumbuh reksadana ini dia akan mengikuti arah gerak indeks LQ45 sebagai indeks benchmarknya. Nah, dari saham-saham yang terdapat di portofolio itu juga blue chips di LQ45 dan secara risiko juga lebih terukur, terutama dari sisi risiko liquidity. Nah, ini juga ada penelitian bahwa saya kalau untuk sekarang mungkin untuk investor-investor yang mungkin kalau untuk langsung membeli saham kan mungkin masih agak ini ya, masih mungkin ada beberapa yang apabila risk profile-nya cenderung ke moderat konservatif ya mungkin masih takut untuk masuk ke saham gitu. Nah, ini bisa masuk ke tipe-tipe reksadana saham yang cenderung sifatnya mimicking. Nah, ini adalah grafik untuk pergerakan SIMA saham bertumbuh ya, dikompel ke indeks benchmarknya yaitu LQ45. Nah, kita bisa lihat bahwa pergerakannya ini cenderung mengikuti pergerakan indeks LQ45 itu sendiri. Nah, apabila ada deviasi terhadap indeks benchmarknya itu juga cenderung biasanya tidak akan terlalu jauh gitu.